Susu Murni Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan sedikit memodifikasi tampilan speedometer mobil Toyota Kijang LGX 1.8 EV. Modifikasi yang saya lakukan adalah mengganti lampu LED pada speedometer dan mengganti jarum speedometer menjadi indiglo. Langkah pertama, lepaskan dashboard. Untuk cara melepas dashboard, silahkan ke deskripsi, di situ ada link yang menuju ke video cara melepas dashboard. Berikutnya kita lepaskan speedometer. Cara melepas speedometer, lepaskan 4 baut pengikat speedometer. Sebelum speedometer dilepas, silahkan hidupkan mesin sampai mesin mencapai suhu ideal atau suhu optimal. Jadi nanti terlihat jarum temperatur bergerak sampai di posisi normal atau posisi suhu mesin normal. Intinya posisi mesin sampai idle. Setelah itu silahkan ditandai posisi seluruh jarum pada speedometer, jarum speedometer RPM, jarum suhu mesin, jarum BPM. Silahkan foto atau di video terlebih dahulu supaya nanti saat pemasangan jarum speedometer tidak ngaco atau tidak error. Sekarang kita lepas 4 baut pengikat speedometer. Jika sudah terlepas, angkat speedometer dan lihat bagian belakang speedometer. Langkah berikutnya, lepas seling speedometer atau seling kecepatan. Tinggal tekan pengunci dan tarik ke bawah sampai terlepas. Langkah berikutnya, lepaskan 3 soket atau switch speedometer. Nah, hati-hati, di sana ada penguncinya semua. Sebelum membuka cover speedometer, usahakan tangan Anda dalam posisi yang bersih supaya tidak mengotori papan speedometer. Langkah berikutnya, bersihkan speedometer dari kotoran dan debu. Siapkan lampu LED T10 2 buah. Lepaskan fitting lampunya dengan cara memutar fitting sampai lepas, kemudian tancapkan lampu LED T10 dan masukkan kembali fitting ke speedometer. Untuk fitting lampu yang ini, yang kecil, ini memakai lampu T5. Jika mau diganti, caranya sama seperti mengganti LED T10 tadi. Pada speedometer Kijang LGX 1.8 EV, sebenarnya lubang-lubang kosong yang tidak ada lampunya ini sudah disiapkan Toyota untuk lampu indikator seperti lampu ABS, indikator pintu, untuk seat belt, dan lain sebagainya. Berhubung kendaraan ini tidak dilengkapi fitur tersebut, mungkin pada speedometer ini tidak difungsikan oleh Toyota. Jadi teman-teman bisa melihat tanda gambarnya dari lubang ini atau disinari cahaya. Nah, seperti ini jika disinari cahaya. Jadi rencananya nanti saya akan tambahkan lampu LED strip di dalam speedometer
Jadi seperti ini LED-nya, atau memakai LED model seperti ini juga bisa. Berikutnya nanti saya akan mengganti jarum speedometer menjadi Indiglo. Seperti ini contoh jarumnya. Langkah selanjutnya kita buka cover speedometer dengan cara melepas semua pengait atau penguncinya. Nah, teman-teman bisa melihat pada video bagaimana cara melepas cover speedometernya. Saya buka covernya dengan melepas penguncinya. Setelah terbuka covernya, berikutnya kita lepaskan jarum speedometer menggunakan 2 sendok. Caranya, congkel jarum speedometer menggunakan sendok ke atas. Jadi pada jarum speedometer mobil saya ini sudah sangat rapuh dan mudah patah. Nah, jadi sekaligus untuk mengganti, saya ganti menjadi Indiglo. Langkah selanjutnya kita lepas ketiga papan speedometer. Hati-hati saat melepasnya, karena speedometer ini sensitif sekali. Jangan sampai rangkaian dalam speedometer ada yang tersangkut dan putus sehingga menyebabkan kerusakan. Ini posisi lampu T10 yang tadi dipasang. Jika cahaya nanti kurang terang, jadi ada topi di atasnya, ini bisa dipotong saja supaya pancaran cahayanya lebih terang. Berikutnya perlu diingat posisi baut yang mengikat papan speedometer jangan sampai tertukar saat pemasangannya nanti, karena ukurannya ini berbeda-beda. Lapisan pada papan speedometer ini nanti akan kita buang dengan cara diamplas. Amplas lapisan tadi sampai bersih. Kemudian siapkan skotlet. Jadi untuk warna skotlet ini sesuai selera ya. Tempelkan skotlet dan potong sesuai model yang diinginkan. Setelah ditempel, kurang lebih seperti ini penampakannya jika terkena sinar. Lakukan cara yang sama pada semua papan speedometer. Langkah berikutnya, pasang LED strip. Tempelkan LED menggunakan lem bakar atau lem lilin atau lem tembak. Jika LED ini terlalu terang, lapisi LED menggunakan skotlet warna hitam. Potong topi rumah LED T10. Ini dilakukan jika cahaya LED T10 kurang menyebar atau cahayanya kurang terang. Untuk kabel LED strip, solderkan ke fitting lampu speedometer sebagai sumber dayanya. Untuk mengaktifkan indikator ABS, indikator pintu dan lain-lain, kita berikan lampu LED T5 seperti di video. Jadi pasang saja dulu LED-nya. Masalah aktivasinya nanti menyusul. Misalnya indikator pintu mau disambungkan ke switch pintu, indikator ABS mau disambungkan ke switch lampu rem atau disambungkan ke rem tangan. Tampilannya seperti ini jika LED T5 dihidupkan. Untuk proses pemasangan LED ini sudah selesai. Di langkah berikutnya kita membuat jarum speedometer Indiglo. Nah, siapkan lampu LED 3 mm. Jadi model kotak atau model bulat seperti di video boleh. Berikutnya resistor untuk 12 volt. Solder resistor ke kaki LED. LED yang kakinya lebih panjang itu yang positif. Setelah itu lubangi papan speedometer secukupnya. Intinya cahaya dari LED bisa keluar menyinari jarum speedometer. Sebenarnya di toko online sudah ada PCB LED.
Jadi ada PCB yang sudah tertempel LED. Jika memakai PCB LED, lebih mudah pemasangannya, tidak perlu repot seperti cara saya ini. Nah, saya pakai cara seperti ini hanya memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah saya. Yang jelas dengan cara ini biayanya jauh lebih murah. Jika sudah tempelkan lampu LED tadi di papan speedometer menggunakan lem bakar, setelah itu sambungkan kabel dari LED yang berada di ketiga papan speedometer menjadi satu. Bisa dirangkai secara seri. Jadi pada video ini saya persingkat poin-poinnya saja. Jika tidak disingkat, durasi video ini akan sangat panjang sekali. Jadi untuk menghidupkan lampu LED di papan speedometer, dayanya kita hubungkan dengan fitting lampu speedometer seperti pada video, dan di sini prosesnya sudah selesai. Di sini jika ada lampu T10 atau LED tidak menyala, nanti posisinya diubah saja. Tinggal dilepas LED-nya dan tancapkan atau dibalik posisinya. Setelah prosesnya selesai, kita coba fungsi dan pemasangan jarum speedometernya. Yang perlu diperhatikan adalah saat pemasangan jarum speedometer. Caranya, hidupkan mesin sampai kondisi mesin idle atau posisi mesin pada suhu normal atau pada suhu optimal. Untuk jarum BBM, sesuaikan dengan saat pertama melepas speedometer. Untuk jarum temperatur mesin pada posisi ideal. Jarum RPM kembalikan pada posisi awal saat melepas speedometer. Jadi intinya di jarum RPM ini tidak lebih dari 1000 RPM. Inilah kenapa sebelum membuka speedometer perlu difoto atau direkam video terlebih dahulu. Nah, setelah proses selesai dan hasilnya seperti ini. Dengan seperti ini, setidaknya tampilan speedometer lebih menarik dan terlihat lebih estetis meskipun mobilnya tua bangka, tapi tampilan sedikit lebih mudah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.